Hai, selamat datang. Ini adalah konten terbaru di channel Joshua Suherman. Lagi-lagi belum tahu namanya apa, terserah editor. Tapi konten ini adalah tentang reaction. Gue lebih suka mereact hal-hal yang pernah gue kerjakan. Dan gak cuma mereact, tapi mungkin gue juga bisa merecall memori-memori tersebut. Apa yang mungkin gue lupa, tapi pernah dialami. Mungkin juga bisa, kalau ada cerita-cerita di balik hal tersebut, bisa gue ceritain. Nah, di YouTube itu beberapa waktu belakangan, mungkin sekitar tahun 2021 ini ya, ada sebuah channel namanya MVP Hits. Gua nggak tahu ini apakah MVP beneran, maksudnya MVP itu Multivision Plus. PH tersebut adalah PH yang luar biasa dalam memproduksi sinetron tahun 90-an, 2000-an. Tapi kayaknya sih asli, karena siapa yang punya konten selengkap ini gitu. Dia punya semua sinetron-sinetron yang lengkap. Kayaknya iya sih. Ada beberapa sinetron yang pernah gua kerjakan di Multivision. Salah satunya Anak Ajaib. Nah, konten ini akan mereact segala sesuatu yang pernah gua kerjakan. Kayaknya kebanyakan dari channel ini sih, kayaknya ya. Oke, kita akan coba dari Anak Ajaib dulu. Kita akan mulai, ini ada episode 5, Anak Ajaib. Kalau kalian mungkin ada yang ngeh ya, Anak Ajaib itu dibagi jadi dua era. Yang pertama eranya Pak Yasman Yasid, 20-an episode awal. Beliau orang yang sangat, freestyle ya. Maksudnya konsep adegan itu udah dari kepalanya, dia tinggal menerjemahkan jadi gambar aja gitu. Terus kemudian ada era kedua, eranya Om Cuk. Kalau Om Cuk, gaya komedinya berbeda, tapi sama bagus ya sih. Gue nggak bisa kalau suruh pilih, karena dua-duanya punya warna yang kuat banget gitu. Ini random aja, cuman inget suara robot episode yang pokoknya karena gue robot, jadi gue bisa ngeluarin suara robot, yang lain nggak bisa. Tapi yang lain nggak tahu kalau gue robot, jadi mereka pengen juga. Itu sih yang gue inget. Ini tahun 97 mungkin ya, 97. Oke, kita play MVP. Waduh, absurd banget. Absurd banget, tau ketawa. Yang jadi Mbak Mimi, yang jadi kakak gue ini namanya Farah. Dia nggak ikut sampai eranya yang kedua ya. Dia yang kedua, soalnya yang jadi kakak gue Leoni. Lihat ya, ini colokan listrik. Gue inget. Dan kenapa gue inget? Karena adegan ini menuai protes dari penonton saat itu, orang tua. Bukan khawatir, bahkan ada yang anaknya sudah menirukan nyolokin obeng ke colokan listrik. Saat itu, nggak semua acara di TV itu ada disclaimer-nya. Jarang banget. Mungkin karena belum ada awareness-nya, atau ya dirasa penonton mungkin cukup pintar untuk membedakan ini mana yang beneran, mana yang bohongan, atau pengawasan orang tua dianggap saat itu lebih ketat, tapi ternyata ada yang protes gitu. Banyak. Entah ke PH-nya, entah ke stasiun TV-nya deh. Pokoknya melayangkan surat protes gitu. Ya, dulu ada sih. Cuma di depan disclaimer-nya kayak kesamaan nama tokoh karakter dalam cerita ini hanyalah kebetulan belaka gitunya ada. Tapi untuk kayak jangan ditiru adegan ini dilakukan oleh profesional, belum banyak. Mungkin era OVJ ya bikin kita jadi kayaknya perlu ada peringatan gitu. Tapi kalau misalnya acaranya bukan untuk anak-anak, mengurangi keseruannya. Kayak lo lagi nonton film horor terus hantu ini hanyalah bohongan, dia terbang menggunakan tali. Gue nggak gitu suka yang dibocorin kayak gitu sih. Tapi kalau untuk semua umur, iya sepakat. Aduh, gue inget nih kayaknya adegan ini kita play ya. Masukin ke sini. Nanti lihat matanya. Waduh. Ya, saya ingat adegan ini, tapi tidak ingat detailnya, cuma ingat ini diprotes sama penonton saat itu karena berbahaya bagi anak-anak yang menonton karena suka niru. Kayaknya ini harusnya bimbingan orang tua sih. Jelas ini bimbingan orang tua, karena apa yang terjadi kalau anak dibiarkan sendirian nonton ini ya jelas berbahaya. Ini lucu banget. Gimana rasanya kayak di dunia fantasi? Jadi buat yang belum tahu konteksnya, kenapa gue nggak kesetrum? Karena gue adalah robot ceritanya. Orang tua gue dulu punya anak meninggal, dia ingin menghidupkan anaknya kembali. Dia seorang profesor, sehingga anaknya dalam bentuk robot gitu. Gak ada yang tahu kalau Tommy ini robot selain bapaknya dan kakaknya. Wah, asik. Lagi. Kenapa ekspresi gue. Kenapa diulang 2 kali ya? Kayaknya karena di kepala Pak Yasman saat itu sudah tergambar rule of three ya. Ilmu komedi di mana ya 3 kali ya, nggak lucu gitu. Kayaknya dia mau bikin rule of three sih, makanya dia ulang yang kedua supaya yang ketiga punchline-nya kalau nggak salah kakaknya nyoba dan kakaknya kesetrum. Gimana sekarang rasanya? Kayak di... Gue inget ini sweater yang gue pakai ini dibeli nyokap, bukan baju wardrobe ya, maksudnya baju gue sendiri. Dan United Color of Benetton. Kalau ini ada size gue sekarang, gue mau sih pakai ini. Taman yang indah. Taman yang indah katanya udah jelas.
Wah, gantian dong. Boleh? Waduh. Udah jelas dong punchline-nya apa. Yang gue suka dari adegan ini adalah tidak ada CGI listrik ketika kakaknya kesetrum. Dan bahkan gak ada sound effect zzz, 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 gitu, gak ada suara listrik. Ya murni dari ekspresi si aktornya aja. Tapi kalau kita tahu dia kesetrum berarti aktornya hebat dong. Oh, gue lupa. Padahal untuk 15 menit durasi konten itu tayang seminggu sekali. Kita punya waktu cukup banyak. Gue inget banget gue syuting ini tuh selalu pulang sekolah. Jadi pulang ke rumah, mandi, berangkat ke lokasi syuting. Syuting juga nggak mungkin sampai malam karena besoknya sekolah lagi. Jadi kita santai banget. Makanya mungkin cerita juga bisa lebih matang, pengadeganan juga lebih rapih gitu. Kalau ngelihat teknis dan alat ya pasti jauh lah ya sama sekarang karena keterbatasan teknologi itu tadi. Ilmu juga saat itu kan belum terbuka sekarang ya informasi. Jadi orang membuat berdasarkan insting. Nah, ini yang jadi bokap gue. Namanya Om Sion Gideon. Orangnya baik banget. Gue lama gak ketemu sama Om Sion, so kalau kalian ada yang kenal sama Om Sion atau keluarganya, salamin dari saya. Ingat banget ya di lokasi, orangnya memang suka banget menghibur gitu. Tapi kenapa mirip Hivzi ya? Pak Bernard nama karakternya. Oke, ini nggak akan gue tampilin lengkap. Kalau kalian mau lengkap, kalian bisa nonton aja di channelnya MVP Hits. Kita cari adegan-adegan yang menarik lagi ya. Manusia. Waduh, manusia. Ini dikasih kepintaran, tapi kerjanya itu ngatur mulu. Padahal gue malu sih ngeliat diri gue sendiri. Ini ceritanya kantor bapaknya karena bapaknya seorang profesor. Gue inget banget ini syutingnya di kantor Multivision yang lama. Sekarang Multivision udah punya gedung sendiri di daerah Kuningan. Tapi ini kantor lama daerah Roxy. Dan gue inget banget kemeja gue yang ini. Ini kemeja sendiri juga, bukan punya wardrobe. Lo perhatiin deh, lightingnya udah kayak lighting YouTuber zaman sekarang ya. Kayak gini. Wah, tim lightingnya udah visioner sekali. Kan bapaknya profesor, canggih gitu. Menggambarkan futuristik tuh kedepannya akan gini, dan benar kejadian sekarang. Kalau lo lihat YouTuber zaman sekarang yang pakai lampu warna-warni, ya anak ajaib sudah melakukannya 20 tahun lalu. Ngasal bener ngetiknya. Karena saat itu mungkin komputer tidak diakses seperti sekarang ya. Pelajaran komputer di sekolah juga baru gue terima SD. Ini masih TK gitu. Jadi ya orang dulu ngetik soalnya mungkin pakai mesin tik. That's why yang ada di kepala gue gitu. Rubah suara. Harusnya ubah. Ntar diomelin sama SJW Bahasa. Karena rubah itu binatang. Wih, sebelum ada Google Translate, udah duluan nih, udah bisa bikin kayak gini. Gimana ya? Dulu awang-awang gitu, kayak emang ada teknologi kayak gitu. Sekarang hari ini kita bisa lo beneran suruh mesin ngomong. Ini yang ditakuti umat manusia zaman sekarang. Manusia menciptakan artificial intelligence, dan gue pernah denger AI itu terpaksa di shutdown karena dia ngobrol sendiri sesama AI itu, dan bahasanya nggak ada yang bisa ngerti manusia. Bisa aja dia membuat bencana terhadap kita umat manusia. Jadi gokil juga ya, penulisnya udah bisa memprediksi ke depan tuh dunia teknologi akan berperang seperti apa. Visioner sekali, benar-benar luar biasa. ya, tapi benar. Kenapa ada iklan Rucika? Suara kita harus berubah jadi kayak robot. Iya dong, orang saya dengar sendiri. Ini jadi anak tetangga, namanya Farah. Yang jadi Mimi itu bukan Farah, deng. Sylvie, namanya Sylvie. Yang jadi Kiki, yang baju merah, ini Farah namanya. Gue juga nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Kalau ada yang tahu mereka di mana, lama banget nggak ngobrol, lama nggak ketemu, lama nggak tahu kabarnya. Di sosmed gue cari juga, gue lupa mereka tuh nama panjangnya siapa. Lupa. Kok si Tommy ngomongnya kayak suara robot ke mama? Tuh kan, suaranya jadi lucu. Iya, Tommy, suara kayak gitu bisa dibuat nyanyi nggak? Waduh, minta dipijet lagi. Kalau buat nyanyi yang diobo-obo kayak Joshua bisa nggak? Kenapa ya jokes ini tuh selalu kepake sampai hari ini gitu? Jadi buat kalian yang ngerasa bisa ngejokes lagu diobok-obok sama gue, lagu itu udah pernah dipakai jadi meta jokes kayak gini gitu, udah pernah dipakai jadi meta di dalam adegan. Jadi nggak ada yang baru sih dari itu. Jadi kalau berharap gue ketawa sama jokes itu agak sulit. Bukan karena gue sebel atau ngerasa dicengin, tapi bisa cari dari sudut pandang lain nggak? Karena bosen banget gitu.
gitu, kita pijitin aja ya. Ayo. Kayak rambut gue gak continuity ya sama scene pertama tadi. Ops. Oke, ada dua karakter baru yang perlu gue perkenalkan di sini. Yang berbaju ungu, yang sedang menggendong saya, namanya Pak Blangkon. Pak Blangkon juga punya YouTube channel, kalian bisa cek channelnya. Orang yang sangat baik dan humoris juga gitu, dengan gaya komedi yang berbeda sama Om Sion, tapi dia juga humoris gitu. Perempuan berkacamata, namanya adalah Tante Meidiana Hutomo. Kalau Tante Meidi sempat ketemu beberapa tahun belakang, tapi lupa dalam acara apa. Pak Blangkon juga demikian, pernah hampir syuting bareng, udah sempet reading, tapi gue nggak jadi ikut di project itu. Kalau yang lain bener-bener lose contact. Ini loh, Tommy. Ini loh, Robert. Suara Pak Blangkon itu, kalau nggak salah dia memang in karakternya suaranya ceritanya begitu. Bukan hanya di sinetron, tapi ketika ia melawak di panggung juga dia menggunakan karakter suara kayak gitu. Kamu sana, duduk yang manis. Apakah temu bicara kali ini sudah diatur pertanyaannya? Waduh, dialognya tua-tua banget. Ini jelas Om Yasman ini yang yang memberikan dialog. Kalau ngelihat stylenya ya, ini sangat 90-an sekali dengan rambut dan baju yang seperti itu. Ya, buat yang mungkin lahir tahun 2000-an, jadi nggak kebayang seperti apa ya, kurang lebih kayak gini lah. Oke, itu aja mungkin reaction di kali ini. Kita bisa bikin episode-episode seperti ini di episode yang lain juga di Anak AJP. Kita coba ada Indra Keenam juga dengan gue yang sudah lebih besar, dan ada bintang tamu juga. Gue sempet main ke Tuyul dan Mbak Yul, kalau nggak salah. Kita bisa react itu juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa di komen kalau mau request yang episode mana, boleh di komen. Di likes juga jangan lupa, dan di subscribe seperti halnya YouTuber lain. Terima kasih. Bye.